bahwa di akhir zaman ini si ular tua berulah kembali. Betul. Kita sakit dari mereka. Mereka tabur kimia-kimia beracun dalam tubuh kita. Muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di Alkitab, termasuk kanker. Semakin banyak nama penyakit, semakin banyak nama obat. Semakin kaya mereka, dan sekarang duitnya untuk menghancurkan kita. Mana Sorgawi. Di dalam kehidupan kita, ternyata asal-usul media itu cara iblis untuk memanifestasikan tipu dayanya lewat media, lewat gambar-gambar, lewat video-video, lewat film. Kuncinya lewat gambar, bahasa Inggrisnya image. Tetapi kita adalah gambarnya, gambar Allah, yang seharusnya apa yang kita tampilkan adalah gambar Allah. Allah yang tidak kelihatan tampak lewat kehidupan kita. Amin. Bagaimana mau tampak kalau kayak begitu? Nggak bisa. Muka dikasih begini, cakep-cakep, cantik-cantik, kok muka dikurang-kurangin. Datang ke dunia aja nggak pakai baju kok, sok-sokannya pakai segala macam itu, ya nggak ada. Ya, itu permainan sains. Dan sains ini adalah ilmu pengetahuan, adalah manifestasi daripada pohon buah pengetahuan. Dan semua orang gara-gara sains menjadi berdosa, imannya cemen. Ayo, saya juga lewatin sains juga. Saya punya gelar, Bapak Ibu punya gelar, sama kita. Itu adalah permainan dari antikris yang membuat kita merasa, oh gue udah punya titel. Ternyata kita hanya dibikin capek aja. Hasilnya apa? Uang suruh keluar, waktu habis, tidak kenal Tuhan. Labelnya aja belajar tentang Tuhan, tapi di dalam prakteknya jauh dari gambar Allah. Sampai sini paham? Gak apa-apa, nanti saya buka ruang pertanyaan. Ya, sekali lagi, saya jemaat, saya belajar ingin taat sama Tuhan. Jadi kalau saya harus taat, maka saya harus belajar untuk mencontoh Dia, berapapun harganya. Walaupun dunia mengucilkan kita, siapkan diri, karena itu contoh dari Kristus. Kalau kamu dikucilkan, aku juga dikucilkan, katanya. Bahkan disiksa badani. Berikutnya Yohanes 3 ayat 16. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Kamu semua di sini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kamu semua ini adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi menyatu dengan tubuh Kristus adalah setiap orang yang percaya kepadanya, supaya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita mau mengimani seperti ini? Setiap orang yang percaya Yesus atau percaya barang-barang buatan manusia? Berarti tidak setiap orang percaya. Makanya di sini belum tentu yang di ruangan ini saya berharap yang di ruangan ini semua percaya penuh. Jadi kalau masih mengandalkan barang-barang ciptaan manusia, berarti dia tidak percaya penuh. Roh ketakutan yang menguasai dia. Karena percaya kepada Tuhan itu tidak boleh 99%, harus 100%. Apalagi setengah, seperempat, 3/4, nggak ada cerita. Saya beriman tapi takut, nggak ada cerita. Nggak bisa beriman tidak ada takut. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian. Amin. Keberanian apa? Memberi roh yang membangkitkan
keberanian, imannya kuat, memberikan kekuatan, kasihnya sempurna. Jadi kalau ada ketakutan, kasih kita kepada Kristus tidak sempurna. Ketertiban, tertib itu apa? Nggak melenceng ke kanan ke kiri, percaya penuh, itu tertib dia. Oh, nggak ada percaya tapi apalagi dunia sekarang bilang kamu berhikmat, sombong. Bukan, justru berhikmat itu hanya memilih takut akan Tuhan. Amin. Berhikmat itu bukan takut akan dunia ini, bukan, itu bukan berhikmat. Berhikmat itu hanya bermilih takut akan Tuhan. Jadi kalau masih memilih takut akan tipu-tipu itu, yang saya sedihnya apa? Ini ditipu kita, tahu nggak? Ini yang disebut tipu daya iblis. Bagi mereka yang sudah kena, disebut kena tipu muslihat. Mestinya melihat kebenaran, tetapi karena dia tertipu, dia tidak melihat kebenaran. Bahkan mukanya tidak bisa kita lihat. Muka kita ini adalah cermin kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Itu firman Tuhan. Catat itu biar nanti lihat. Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau berselubung berarti kamu tidak memancarkan. Kenapa? Cermin dipakai untukmu, muka. Tapi sekarang, zaman sekarang, cermin, bahkan foto-foto yang difoto bukan muka. Sudah macam-macam, perut difoto lah, ya, apa difoto lah, apa yang tampak di luar terpancar dari dalam. Coba lihat itu yang pakai baju-baju segala macam, pasti di dalam jiwanya. Jadi apa yang tampak di wajah kita terpancar dari dalam. Jadi kalau orang masih mengandalkan barang-barang ciptaan manusia, itu adalah berhara, berarti jiwanya sudah takluk. Manusia rohnya tunduk, makanya jiwanya. Jadi tubuh ini hanya mengikuti apa yang ada di dalam. Betul atau salah? Kalau kita penakut, sini kamu. Itu. Ada begini. Sembunyi sini. Pakai apa semua. Itu karena penakut. Jiwanya sudah tunduk. Tubuh mengikut. Ya, saya pakai begini, jiwa saya seperti ini. Jiwa orang penakut pasti mukanya kelihatan. Jiwa orang stres mukanya kelihatan. Nggak bisa dibohongin. Ini adalah pancaran dari proyektor. Artinya apa? Di dalam proyektor itu ada ini, gambaran itu. Sampai di sini paham? Paham ya? Yang berikutnya, Roma 8 ayat 29. Supaya paham satu-satu. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa kembali, serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya artinya kita harus mencerminkan dia yang tidak kelihatan, dan orang melihat ada Yesus dalam dia. Kenapa? Tidak ada ketakutan sama sekali. Dia tidak takut tidak makan. Dia tidak takut dengan hidup dia. Dia adalah prajurit. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang tidak memusingkan kehidupannya demi untuk menyenangkan komandannya. Amin. Tuhan butuh tubuh-tubuh Kristus yang siap laksanakan. Kita tubuhnya, ikutin yang dia mau. Bukan bikin jalan sendiri atau nyari kepala-kepala sendiri. Itulah yang dimaksud dengan satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Tapi saya beri judul tadi, bersatu dalam tubuh Kristus. Satu tubuh dalam Kristus belum tentu dia mau bersatu. Makanya masih banyak yang berantem. Berikutnya 1 Petrus 1 ayat 5.
Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman yang seperti apa? Iman yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah cukup dengan iman yang demikian? Tidak. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, jadi harus dilanjutkan dengan apa? Action, dengan tindakan. Menantikan keselamatan yang tersedia seperti apa? Tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi karena kita takut dan gentar, keselamatan kita jual. Demi apa? Mau terbang nggak bisa, pekerjaan mengharuskan, ya, murah sekali menjual Yesus, menjual keselamatan untuk gaji cuma 5 juta. Padahal kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus. Inilah Paskah. Sudah Tuhan ini kan. Lah kita bicara Paskah tapi kita sendiri tidak memaknai Paskah. Paskah artinya Yesus sudah menang. Dia bangkit dan 40 hari kemudian dia akan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Dia ketemu dengan Allah Bapa untuk mempersiapkan kedatangan kita. Dan memperkenalkan kita dengan dia pada saat perkawinan anak domba Allah. Tetapi di akhir zaman ini rencana perkawinan itu akan mereka batalkan, dibatalkan oleh iblis. Dan sekarang sedang terjadi. Bukan saja perkawinan yang dibatalkan, gambar Allah kita dirusak. Gambar Allah kita dirusak. Bagaimana cara rusaknya? Itu yang selama ini didengung-dengungkan. Termasuk penggunaan itu, Bu. Ibu yang pakai kacamata. Termasuk itu merusak gambar Allah. Karena dia rusak kita punya roh. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, roh yang diam di dalam kamu. Diam loh ya, diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuhmu bukan milikmu lagi. Walaupun di firman dicetakan itu disebutkan tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Tanda tanya, ngaco gitu, gak jelas. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Udah itu. Kenapa? Karena sudah dibayar dengan harga yang lunas. Amin. Jadi kita tidak berhak menentukan sikap terhadap tubuh kita. Termasuk penggunaan itu, Bu. Ibu nggak suka, orang nggak suka, saya nggak peduli. Tapi saya harus sampaikan itu demi menyampaikan kebenaran. Saya memang sudah dikucilkan, saya tidak disenangi, tidak masalah. Tapi saya harus sampaikan ini. Karena itu berdosa ketika saya tahu ada di depan mata saya tidak menghardik. Nah itu penting sekali pemahaman ini, ya. Penting sekali pemahaman ini, karena kalau pemahaman ini tidak dilaksanakan, maka percuma kita memanggil Tuhan. Aku tidak mengenal engkau, katanya. Kamu sudah menyembuhkan orang sakit, kamu menyebutkan namaku bertalu-talu, tapi kamu tidak melaksanakan firmanku, aku tidak mengenal engkau. Ya, banyak orang hanya mendengar. Jadi bukan cukup percaya, mengaku dalam hati, mengaku lewat mulut, percaya dalam hati, tetapi tidak melaksanakan. Hilang keselamatan. Jangan dipikir, jangan sampai kita terdoktrin bahwa keselamatan tidak hilang, keselamatan bisa hilang. Makanya ada firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 12 ayat
Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini perintah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Secara fisik Kristus tidak hadir, tetapi secara roh Dia ada di dalam kita. Amin. Tunjukkan kepada dunia ini. Ini jadi 1 Petrus 1 ayat 5. Karena imanmu, iman seperti apa? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, tetapi tidak selesai. Nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Dan sekarang iman kita sedang diuji. Memilih protokol Tuhan atau protokol setan. Pada diem bingung atau nggak seneng atau kaget. Saya katakan itu protokol setan, karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya sudah diberitahu Tuhan tahun 2018. Saya paham betul akan terjadi seperti ini. Ujung-ujungnya semua dikontrol pakai apa? Handphone, digitalisasi. Makanya kita sekarang udah edik betul, tergantung betul dengan handphone. Makanya banyak yang mati karena handphonenya hilang. Serius. Kematian kemarin itu karena handphonenya diambil. Sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan orang luar. Ketika dia ketika dia dikucilkan. Manusia, kita adalah makhluk sosial yang selalu harus bergandengan tangan. Ada yang sakit peluk. Nggak ada itu barang itu. Kematian ini adalah otoritasnya Tuhan. Jangan dipelintir-pelintir oleh mereka yang menggunakan lambang ular. Itu adalah kode, simbol dari mereka, bahwa di akhir zaman ini si ular tua berulah kembali. Betul. Kita sakit dari mereka. Mereka tabur kimia-kimia beracun dalam tubuh kita. Muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di Alkitab, termasuk kanker. Semakin banyak nama penyakit, semakin banyak nama obat. Semakin kaya mereka, dan sekarang duitnya untuk menghancurkan kita. Bapak Ibu cari uang, kembali kepada mereka. Saya buka sekarang ini, ya, karena banyak di antara kawan-kawan saya meninggal karena permainan ini semua. Dan rata-rata yang kena jantung, yang disebut sudden death. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar apa? Kasih. Kasih yang terbesar adalah apa? Ketika seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Saya sampaikan ini, dan saya siap untuk berkorban supaya Bapak Ibu jangan sampai disesatkan oleh tipu daya iblis. Karena apa yang terjadi sekarang adalah tipu daya iblis. Dengan tegas saya katakan tipu daya iblis lewat sistem yang ada. Kita dari kecil, dari sekolah, kita sudah masuk dalam permainan tipu daya iblis. Kita pikir kita sekolah ada gunanya hanya untuk membuat kita diadu domba, kompetisi. Karena konsepnya adalah konsep manusia lain menjadi serigala bagi kita. Dengan teorinya Mr. Thomas Hobbes dari Inggris, Homo homini lupus. Dan selama kita di sekolah, kita diadu. Dan cara ngadunya apa? Kejar angka. Dan tertanam di dalam diri kita bahwa hidup saya aman kalau angka saya banyak. Makanya mereka membuat bank dan menyuruh kita mulai dari sekolah. Saya dulu disuruh nabung di Tabanas. Dan bahasa Inggrisnya nabung itu apa? Saving. Supaya kita merasa rasa aman kita ada di angka itu. Ya.
Siapa sekarang ketakutan nggak punya angka? Siapa? Apakah kita bisa hidup tanpa angka? Bisa. Dari dulu juga nggak ada angka. Kita punya tangan, kita bisa macul, ya. Tapi mereka punya konsep tipu daya luar biasa. Anak petani disuruh sekolah, setelah sekolah dia tidak mau balik lagi, dan tanahnya itu orang tuanya tanya dijual demi menuntut ilmu setinggi-tingginya. Padahal ilmu apa yang dituntut? Yang ada kita dituntut Tuhan. Karena selama kita di sekolah, kita tidak pernah diajar mengenal kemahakuasaan Dia. Itulah yang membuat kita menjadi manusia-manusia penakut. Ya, kita menjadi penakut karena kita tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Semua yang kita pelajari sekarang kita tanya, apa gunanya? Nggak ada. Yang berguna cuma belajar ngomong. Ya, ngomong juga ngomongnya bohong. Betul? Betul. Ya, karena dari kecil kita diajar bohong juga. Kenapa? Kita nggak boleh bicara apa adanya. Pada saat waktu kita masih dalam masa kognitif, masa-masa hipnosis, kita perlu belajar mendengar, lihat-lihat orang lain ngomong. Nggak boleh, terus terang. Om itu jelek, nggak boleh. Ceritanya bagus, nggak sopan. Tetapi dari situ terjadi deception. Anak-anak kecil belum paham, sehingga dia bilang, oh nggak boleh terus terang. Dimarahin. Udah, besok-besok saya nggak mau terus terang. Ini nama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya pun korban daripada doktrin sistem. Ya, sadar itu. Makanya kita jadi pembohong. Selama tidak bisa dilihat mata oleh orang, kita boleh bohong. Makanya hukum-hukum gitu. Gimana caranya nggak kelihatan mata orang, nggak bisa dibuktikan secara material. Gitu. Padahal yang membuat kita menjadi pembohong adalah roh. Makanya kita jadi materialistis, percaya dengan material yang kelihatan mata. Itulah imannya manusia dunia. Dia percaya kalau dia melihat. Tetapi iman anak-anak surgawi, dia percaya dan dia melihat. Amin. Coba buktikan itu. Ya. Praktek 5 roti dan 2 ikan sudah tidak pernah dipraktekkan lagi oleh kita semua. Boro-boro mempraktekin. Percaya aja enggak. Ya kan? Sehingga apa? Kita kalau makan perlu uang. Iya perlu uang. Sekarang gara-gara dibikin sistemnya begitu. Coba sekarang kita giring. Dulu ada minyak tanah, sekarang digiring ke gas. Habis gas suruh listrik, mati lu. Kenapa? Tubuh kita itu penuh dengan listrik. Ya. Listrik supranatural yang membuat kita hidup. Saya bisa begini, tidak pernah dicas sama seperti handphone, nggak ada kabel. Sadar nggak itu? Bersyukur setiap saat karena kita dicas dari surga. Kalau saya bicara seperti ini semua, saya dicas dari sana. Makanya saya punya energi nggak habis, kecuali dia suruh pulang. Dan yang bisa menghentikan apa yang saya sampaikan hanya Dia yang menyuruh saya bicara. Dan mulutku adalah loudspeakernya suara hati Tuhan. Pakailah mulut kita semua sebagai loudspeaker suara hatinya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi loudspeaker suara hatinya Tuhan kalau mulut kita dibungkam? Sampaikan kebenaran, berapapun harganya. Jadi speaker yang ada di sini, teknologi ini belajar dari tubuh manusia berinteraksi dengan Tuhan. Ini nggak menyentuh, tapi bisa ini pakai frekuensi. Seperti itulah roh bekerja. Jangan bapak ibu bicara roh tapi nggak mengerti mekanismenya seperti apa. Dukun santet orang, dia pakai frekuensi. Saya berbicara di sini ada frekuensi yang bapak ibu bisa rasakan. Bergetar dia, itu adalah virus. Sama dosa. Dosa itu menjalar dari satu orang. Jadi sifat roh itu menjalar,
transfer, menular. Lalu dia bikin influenza. Itu. Ya, influenza. Sekarang ada lagi namanya influencer. Penyakit kok suka-suka aja bikin namanya. Dia pikir kebohongan mereka nggak ketahuan. Anak-anak Tuhan tidak bisa dibohongin. Anak-anak Tuhan bisa memecahkan tipu daya iblis. Dia main kode. Contoh, leukemia, leukosit yang diracunin sama kimia. Jangan ini semua. Cancer cari Alkitab nggak ada. Malah di Alkitab itu bahasa Inggrisnya kanker itu apa? Karatan. Ya. Jadi bapak ibu yang terintimidasi kena kanker lah apa, nggak ada. Justru penyakit yang itu datangnya dari apa? Dari kimia yang pernah masuk ke dalam tubuh bapak selama bapak hidup. Akhirnya kita mukanya gampang keriput, ya, dan sebagainya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Nah ini, apa sebenarnya? Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Ini tubuh jasmani, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tubuh Kristus adalah tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Ya, catat nih. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus, bukan tubuh jasmani. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Makanya dia bilang, selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, yang diusul Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi ini yang dibilang menyatu dengan tubuh Kristus, roh kita. Supaya apa? Kita terpelihara, kita diajar segala sesuatu, ya. Bukan manusia yang ngajarin kita. Kalau manusia yang ngajarin kita ada motivasinya, bayar. Mending kalau cuma bayar, diplesetin pelajarannya, sehingga kita pikir apa yang diajarin dia benar, padahal dia juga belajar dari buku yang dikasih sama. Coba lihat tuh, yang ngajar-ngajar di mana-mana tuh, buku dikasih, lu belajari, ajarin sana. Dia juga nggak tahu apa yang diajarinnya benar apa enggak. Orang dia juga cuma pegang buku. Kenapa? Bulan depan dia harus terima angka. Kalau enggak dia nggak terima gaji, betul? Sadar nggak tuh? Kita dibohongin selama ini. Tapi kita merasa hebat, dapat gelar. Kita pikir kita hebat, ternyata kita ini dungu. Saya pelajari ternyata apa? Semua yang ada kata logi, logos, logia, itu akar kata dari dungu. Cuman kita aja merasa sosokan. Makanya kita dapat percaya diri, bangga. Tetapi pada saat masa krisis, di mana promosi kematian membuat kita apa? Tumbang semua itu. Kalau orang Manado bilang hilang begal. Iya, gayanya kan, ku percaya kau Tuhan, mana? Ya, wah, kuraba silaba. Hilang semua. Jadi saya pikir ini beneran nggak? Saya ini pengamat, orang yang nggak bodoh. Loh, ada KKR penyembuhan. Lah, justru rame-rame KKR waktu itu. Kenapa? Karena kena tipu daya. Jadi buat apa selama ini belajar sekian lama? Cuman dites dengan kayak begitu aja. Kayak Petrus dong kita. Aku siap mati. Wah, siap mati. Siap mati. Cuma ditakut-takut sama televisi, Jo.
Oke, saya buktikan ini ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ini apa? Bicara hati. Bicara hati berarti bicara alam roh. Berarti ini adalah Roh Kudus. Salah satu buah roh. Kalau bicara buah roh, maka itu ada hubungannya dengan rohku. Orang nggak bisa kepenuhan Roh Kudus kalau tidak ada buah-buah roh. Amen. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mah suruh kita yang beli, bukan diberi. Dia cuma kasih umpan, dan umpannya umpan yang mematikan atau membuat kita berdosa. Makanya dibilang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena memburu uanglah banyak di antara kita menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai duka. Lihat di televisi itu, tak bongkar-bongkar ya, duka kan, senang itu. Dan jelek, bukan jeleknya, tabiat kita akibat daripada sistem yang mengadu kita berkompetisi, kita selalu didorong untuk menunjukkan eksistensi kita kepada dunia bahwa saya orang kaya. Nggak tenang dia kalau nggak kasih lihat orang. Dia happy kalau orang, berhasil ngana ya, padahal hasil maling. Tapi itu yang terjadi. Makanya kenapa dengan adanya gadget ini banyak yang terungkap. Karena ini adalah bagian daripada jebakan Batman. Ya, foto, tadinya nggak ketahuan, dia sembunyi-sembunyi, akhirnya tak bongkar. Ya, karena orang yang punya jam bagus, mobil bagus, dia mau orang tahu. Betul? Ayo, dia punya tas bagus juga, dia mau orang tahu. Sampai banyak cewek-cewek itu bawa tas begini, dia kasih lihat nih. Di mall, dia kasih lihat. Makanya cewek-cewek paling senang kalau dikasih hadiah tas, padahal nggak ada isinya. Waduh, betul. Saya perhatikan kan, ini tas 500 juta apa ini? Ada kuncinya, bawa kunci gembok. Aduh. Tetapi itulah tipu daya iblis. Ya, kenapa kita bisa tergoda? Karena dia pakai iklan, dia pakai idola-idola. Sementara idola itu dalam bahasa Inggris apa? Dia adalah berhala. Ya, dia berhala. Idola itu berhala. Menyembah berhala. Idolatry, menyembah berhala. Sementara ada idol pinter dia membuat kata-kata yang sebenarnya artinya ke sana. Coba bayangkan, manusia lebih mengeluh-elukan ciptaan Tuhan daripada penciptanya. Kalau saya enggak, mulai saat ini saya katakan Jesus is my idol. Amin. Ngapain manusia di ini? Oh, tipu-tipu semua. Ternyata mereka ciptakan itu sistem antikris ini. Siapa yang mau ikut dia dikasih fame, dikasih famous, dikasih kemasyuran dunia. Sama seperti ketika Yesus ditawarkan untuk lompat dari bukit. Aku berikan kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Dan kita banyak yang terjerat oleh kemuliaan dunia. Tawaran iblis adalah umpannya kemuliaan dunia. Tawarannya itu, nggak ada lain. Dan di akhir zaman ini akan banyak yang tumbang. Karena apa? Takut kehilangan apa? Urusan perut. Urusan perut. Makanya rajin-rajin berpuasa. Supaya Bapak Ibu belajar masuk ke alam roh. Sehingga tahu bahwa hidupmu, firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, tapi juga dari ketela. Loh, itu di situ roti loh. Enggak, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, di sini ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tapi kenapa kita tetap gelisah? Karena protokol setan tidak menjamin keselamatanmu.
Itulah kenapa orang menggunakan protokol-protokol setan yang saya tadi tunjuk-tunjuk itu. Mereka tetap khawatir, karena apa? Tidak ada jaminan keselamatan. Karena jaminan keselamatan, protokol Tuhan hanya ada, dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang diberikan kepadanya yang berkuasa. Amin. Makanya pakai protokolnya Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat berapa itu? Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia, bukan ada di dalam begini, enggak. Racun itu, ya, poison. Benar. Lihat aja nanti, deteksi aja tuh kawan-kawan, bertumbangan. Biarlah kita meninggal, mati fisik kita karena iman, bukan karena ketakutan. Upahmu besar di surga. Pertahankan iman, karena Tuhan mau, akuilah aku di dalam segala lakumu, termasuk ketika kita tampil di depan orang. Akui Dia. Mengaku dengan mulut. Lalu bagaimana kita mau mengaku dengan mulut? Oh, ini aja mulutnya bisa ngomong kok. Hah? Oh, pakai yang ayat berikutnya lagi. Percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati aja, tapi kita nggak berani mengaku. Seperti apa? Petrus. Banyak Petrus. Kalau Petrus, jangan pikir semua nasib kayak Petrus. Petrus masih didatangi Tuhan. Kalau kita naik pulang kana, selesai. Ya. Nah ini ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, ya, tetapi aku datang kembali. Inilah yang disebut tubuh Kristus, Rohku Kudus, ya. Kembali, dia pergi, dia kembali dalam bentuk Roh penghibur. Nih, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Ada amin? Ada yang bersukacita? Nah, kalau bersukacita nggak ada pakai-pakai itu, karena ini buah-buah roh juga. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Ada 9. Nah, ada nggak itu di dalam diri kita? Semua yang tadi kita bisa lakukan dengan pura-pura, tetapi satu yang kita nggak bisa sembunyikan, penguasaan diri. Gitu. Kalau di sini, oh semua baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu Yohanes 16 ayat 16, sama betul. Saya kasih tahu ya, itu kayak kami ini pegawai negeri dikasih gaji kecil. Ternyata sistem itu tipu daya. Supaya apa? Karena udah mengenal angka waktu di sekolah. Gila, sudah S2, sudah direktur misalnya, cuma segini, tapi ada dikasih anggaran tuh. Kita lihat kanan kiri, ada yang lihat nggak? Sudah ambil Jo, bikin laporan sesuai dengan itu. Jadi laporan itu selalu isinya apa? Bagi sama kurang. Itu. Karena yang tambah sama kali so masuk. Betul. Dan semua rumus-rumus yang saya pelajari ternyata tuh rumus simsalabim. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 kali 2 berapa? Min 2 kali min 2 berapa? Hah? Nah, ini yang saya bilang, inilah rumus simsalabim. Coba buktikan. Minus 2 kali minus 2 4. Coba buktikan. Buktikan, jangan cuma hafalan rumus. Coba. Itu ternyata rumus simsalabim. Ya, minus 2 dikali minus 2, mana barangnya nggak ada. Mereka hebat kan? Dan pelajaran-pelajaran ekonomi ternyata setelah saya pelajari, ternyata itu untuk apa? Membuat kita terus berhutang dan tidak pernah bisa membayar hutang. Ya,
Ibu punya kacamata, masih kredit atau? Ya kan, kredit. Makanya diajar tuh debit kredit. Pelajaran akuntansi, apa namanya itu, bon A, bon B. Ya, ujung-ujungnya apa? Bagaimana kita berhutang? Bagaimana membuat balance di dalam laporan? Makanya kita nggak pernah bisa menyelesaikan hutang. Karena di sekolah nggak diajar supaya bisa menyelesaikan hutang. Ya, coba aja lihat. Oh, kasih rumah, kredit. Di 6 tahun kemudian apa? Suku bunga naik, tarik, umpannya naik semua. Itu, permainan semua. Ya. Yohanes 16 ayat 16. Nah ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini saya membuktikan bahwa tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Melihat aku dengan apa? Dengan roh, bukan kasat mata. Ya. Jadi bersatu dalam tubuh Kristus maknanya adalah membangun hubungan yang intim dalam kehidupan sehari-hari dengan Roh Kudus yang disebut gereja. Jadi gereja adalah kamu, saya. Amin. Jadi tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Mainkan film supaya kita paham apa itu gereja. Biasa kalau namanya teknologi ini kan nggak sempurna. Kalau Tuhan punya sempurna. Nah ini. What is church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? Atau pelayanan. All good things. Semua itu baik. They are not the church. Take them away and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service. To charge up in a small group community. To live out using your gifts and passions. And to pass on your faith to those who do not know Christ. Meneruskan imanmu kepada mereka. When I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. You are the church. You are the church. We are the church. Amin. Jadi tubuh Kristus kita telah dibeli, dan kita ini adalah tubuh Kristus, kita yang sudah dibeli dengan harganya lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, bicara tubuhmu, di akhir zaman ini tubuh kita sedang diobok-obok. Ini nyambung dengan apa yang sekarang terang terjadi. Kenapa mereka memainkan isu kesehatan? Karena mereka mau intervensi tubuh bait Roh Kudus tadi. Gambar Allah tadi mereka mau rusak. Kenapa? Makanya mereka buat isu kesehatan supaya dia obok-obok. Dia boleh sentuh tubuh kita. Sementara ada peraturan, ada undang-undang. Suami mau sentuh istrinya, istrinya lagi nggak mau, masuk KDRT. Betul? Lah ini begitu ada maunya dia bikin jadi boleh. Pinter sekali.
Itu namanya tipu daya. Yehezkiel pasal 32. Nyanyian ratapan mengenai Firaun. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun Raja Mesir dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam bukatku. Kuhembaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup, dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan, dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa. Kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal, aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus, masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat khayalat pengikutmu berbahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa, kecongkakan Mesir akan dipatahkan, dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka airnya akan kucernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat, mengenai khayalak rame di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunkanlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan telentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyatnya yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh, disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur.
mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Meseh dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak, sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka tidak dibandingkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisai terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya, dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibandingkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka, dan semua orang Sidon, yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya, mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibandingkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel pasal 33. Nubuatan pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup,
tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Berita kejatuhan Yerusalem. Pada tahun ke-11, sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa, bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mana Sorgawi.